Ya, jika kita lihat berita dari Jai Crypto 7 jam yang lalu, ini mengatakan bahwa Cardano to dominate the market as a leading layer 1 blockchain onboarding. Nah, kita seperti apa beritanya kita akan lihat. Nah, Cardano ini diprediksi akan mendominasi pasar sebagai blockchain layer 1 terkemuka, mengarahkan miliaran pengguna berikut dalam crypto Kraken report. Nah, ini berdasarkan intelijen dari kripto di Krakennya Exchange Kraken, bahwa laporan terbaru Kraken Intelligence menyebut Cardano sebagai salah satu blockchain layer 1 terbaik. Lalu putusan tersebut didasarkan pada pendekatan berbasis nilai Cardano untuk pembangunan. Pertumbuhan jaringan besar-besaran dan rencana seputar skalabilitas juga akan memainkan peran kunci untuk dominasi Cardano. Nah, kita akan lihat layar satunya seperti apa. Nah, kalau kita melakukan pencarian di Google, blockchain dengan di kategori layer 1 itu ada Bitcoin, Ethereum, BSC atau Binance Smart Chain, Litecoin, dan Avalanche. Nah, itu berdasarkan layer 1. Nah, yang terbaik itu termasuk di dalamnya Ethereum, Solana, Elrond, dan Cardano. Ini menjadi yang terbaik di tahun 2022. Nah, ini digadang-gadang menurut intelijen Kraken tadi ya. Kalau kita lihat beritanya bahwa ini nanti Cardano itu akan menjadi blockchain layer 1 terkemuka dengan miliaran pengguna berikutnya dalam kripto. Nah, kita akan lihat beritanya seperti apa ya. Pengembangan di blockchain Cardano ini memiliki banyak prospek menarik di tahun 2022. Beberapa di antaranya disorot dalam laporan baru yang diterbitkan oleh analis Kraken. Nah, jadi analis Kraken ini melakukan itulah ya Pak, mungkin analisa lah gitu. Ternyata ya. Nah, Cardano ini dikatakan mengalami pertumbuhan jaringan yang besar-besaran dan banyak digunakan, terutama untuk blockchain proof of stake ya, muncul sebagai salah satu pesaing terkuat di ruang blockchain layer 1. Nah, menurut pendapat dari intelijen Kraken ini, nilai-nilai Cardano ini akan menjadi faktor kunci untuk menempatkan mereka di atas ya. Dalam laporannya edisi Februari tentang industri kripto, pertukaran ini berfokus pada bukti terbesar dari blockchain saham di pasar kripto ya. Jadi laporan tersebut berjudul Cardano generasi baru dari desain platform kontrak pintar ya. Memuji blockchain Cardano karena pendekatan berbasis nilai untuk membangun ekosistem. Nah, jadi ya Cardano ini membangun ekosistemnya itu berbasis nilai ya. Artinya teknologi yang mereka miliki itu bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, oleh instrumen keuangan, oleh industri keuangan, industri teknologi, semuanya gitu lah ya. Jadi nilai-nilai Cardano ini telah secara nyata mengarahkan pengembangan proyek dan keputusan desain. Dan sebagai hasilnya, blockchain tampaknya telah dirancang untuk tujuan dan standar menyediakan infrastruktur keuangan terdesentralisasi global. Nah ya guys, jadi ini tujuan dan standar untuk menyediakan infrastruktur keuangan terdesentralisasi global. Nah, jadi buat kalian yang sudah hold ini koin ya, inilah salah satu keunggulan dari Cardano. Nah, mereka itu memiliki tujuan dan bercita-cita atau kedepannya ini nanti akan menjadi blockchain terdesentralisasi terutama dalam bidang keuangan secara global gitu ya. Nah, ini untuk mendukung ini Kraken menunjukkan bahwa Cardano adalah salah satu jaringan blockchain yang lebih tangguh yang muncul dari era initial coin offering atau ICO di pasar kripto ya. Cardano juga terus memenuhi roadmap yang dijanjikan meski terkadang dengan penundaan signifikan. Nah, jadi ya ini selalu memenuhi roadmap mereka gitu ya. Kan kalau kalian lihat di jaringan blockchain sebuah koin atau token itu ada namanya white paper. Nah, mereka ini selalu memenuhi mereka ya. Walaupun memang kadang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, tetapi tetap mereka ya penuhi gitu. Lalu Kraken Intelligence menyoroti bahwa Cardano sedang dalam perjalanan mewujudkan visi dalam merekrut 2 miliar orang. Wow, ini pengembangan Cardano ini kan selalu menjadi sesuatu yang diberitakan ya, positif ya. Bahkan targetnya itu 2 miliar orang menggunakan jaringan mereka. Lalu kalau kemarin kalau kalian lihat beritanya, pendiri dari Cardano ini Charles Hoskinson ya, ini sudah mengelilingi Afrika ya, karena mereka ini telah menjalin kemitraan dengan beberapa pemerintah, terutama pemerintahan di Afrika. Nah, ini pertumbuhan jaringan besar-besaran juga dicatat baik on-chain maupun off-chain di Cardano. Salah satu pendorong utama pertumbuhan jaringan adalah ekosistem Web 3. Nah, jadi Cardano ini
sebetulnya tidak terlalu mengandalkan web mereka ya. Jadi sebagai DORAKA dalam PT Jalan Cardano, tahun ini memiliki rangkaian pengembangan aktivitas dan peningkatan yang akan membawa skalabilitas ke Cardano. Di antara Hydra, solusi penskalaan LP2 memungkinkan pembayaran mikro, ada juga Milko Meda yang akan membuat cross-chain Cardano kompatibel dengan blockchain EVM dan peluncuran infrastruktur. Nah, jadi Cardano ini itu dibuat agar kompatibel dengan cross-chain dengan blockchain lain gitu ya, termasuk EVM gitu ya. Nah, ini bisa jika semuanya berjalan lancar, maka tahun 2022 ini menjadi tahunnya Cardano. Nah, kita lihat lagi beritanya. Nah, ya kalau kemarin beritanya kemarin ya, 8 jam yang lalu, saya sudah memberitakan bahwa blockchain Cardano ini atau dari perusahaan Cardano ini sudah menantang hacker untuk melipat gandakan hacker itu apabila mereka menemukan kerentanan dalam teknologi Cardano atau blockchain Cardano. Nah, menurut analisa di Crypto ini ya. Jadi ternyata blockchain Cardano telah melihat beberapa perkembangan pesat selama beberapa bulan terakhir, terutama karena peluncuran aplikasi terinstalisasi ya. Jadi kalau kemarin itu Cardano telah mengumumkan dimulainya program hadiah bug di hacker, upaya itu meningkatkan keamanan jaringan. Nah, upaya kemarin meningkatkan keamanan jaringan itu. Nah, walaupun tidak mereka melakukan itu ya, peningkatan hadiah untuk hacker yang bisa membobol lah gitu ya teknologi mereka ya. Namun perkembangan Cardano ini ya telah meroket dengan memastikan keamanan relevan ya. Bahkan volumenya kemarin itu walaupun harganya tidak terlalu signifikan naik, itu sudah melampaui Ethereum dan Bitcoin gitu. Selain itu, biaya transaksi juga sedikit di bawah 52.000 untuk Cardano dibandingkan 19,39 juta yang dibebankan oleh Ethereum. Wow. Nah, ini guys, jadi smart contract dari Cardano ini ya di atas 17,5 BUSD gitu ya. Keduanya tuh Ethereum dan ketiga Bitcoin. Nah, itu malah itu 2 kali lipat dari Ethereum dan Bitcoin gitu ya. Nah, ini kemarin bukannya saya tidak suka Ethereum ya. Ternyata Ethereum ini ya permintaannya rendah untuk transaksi Ethereum karena penurunan nilainya mungkin telah berkontribusi putaran ini gitu. Bahkan ya di sini development activity-nya di 2021 itu ya seperti biasa Cardano itu adalah nomor 1. Kedua baru Ethereum dan ketiga itu Solana. Jadi buat kalian yang ingin hold jangka panjang koin-koin seperti ini ya kalian lihat aktivitas development mereka atau perkembangan teknologi mereka ya sepanjang tahun. Di sini ada Ethereum, Cardano, Solana, Cosmos, Elrond, Nel, dan Celo. Nah, kalian lihat nih ya. Jadi buat kalian yang saat ini hold Cardano ya silahkan gitu ya. Namun ya kalau kita lihat beritanya juga Cardano ini banyak diadopsi, bahkan di ETF Cardano dan Polkadot ini debut di efek Frankfurt. Nah, jadi ini bursa efek Frankfurt ini sebetulnya menjual saham. Nah, saham mereka itu nanti sebagai standar harganya itu mengikuti pergerakan harga Cardano dan Polkadot gitu ya. Salah satu koin yang diperdagangkan di bursa mereka yaitu Cardano. Nah, ya, makanya saya bilang ini Cardano ini sedang berkembang juga. Kalian yang benci sama Cardano silahkan gitu, tapi kalian yang hold ya silahkan kalian staking saja sampai nunggu harga Cardano ini naik gitu ya. Jadi itu saja, kita lihat saat ini harga Cardano memang tidak terlalu signifikan, masih ada di 15 ribuan gitu ya, 15 ribuan. Walau cenderung turun di hari tanggal 14 kemarin, nah saat ini sudah naik sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi buat kalian yang sudah sangkut atau masih nyangkut ya di